Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bersama teman sekalian tentang bagaimana caranya membuat video presentasi melalui PowerPoint. Saat ini video-video presentasi atau video pembelajaran itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena pada saat ini sekolah dilaksanakan tidak seperti biasanya yang secara langsung tatap muka. Saat ini karena musim pandemi corona COVID-19, maka mau tidak mau kita harus mengajar dari rumah. Nah, tentunya di sini kita butuhkan yang namanya kreativitas suatu seorang guru. Dimana kreativitas itu adalah salah satunya membuat konten-konten pembelajaran yang dapat dipelajari oleh anak peserta didik kita. Kadang anak-anak menemukan soal perhitungan susah karena tidak mendapatkan penjelasannya. Nah, olehnya itu konten pembelajaran yang sifatnya video itu sedikit lebih unggul, artinya lebih bagus karena kita bisa memberikan penjelasan di dalam dengan suara, bahkan kita bisa memasukkan video di dalam videonya, kita menjelaskan ya, seperti itu. Nah, namun di sini bagaimana caranya membuat seperti itu? Ya, sederhana saja sebenarnya. Di sini saya hanya berbagi pengalaman apa yang saya sudah lakukan. Nah, ini adalah pertama-tama kita harus menyiapkan dulu materinya dalam bentuk slide PowerPoint. Silahkan sesuaikan dengan kreasi masing-masing teman-teman guru. Ya, di sini saya sudah memiliki satu materi, ya, materi kelas 9. Nah, bagaimana caranya membuat presentasinya? Pertama-tama biasanya kalau membuat video presentasi itu supaya kita tidak melancong ke sana kemari, pembahasannya bisa lebih terstruktur. Kita bisa menambahkan di sini di notesnya di bawah. Kita bisa menambahkan di sini apa sih fungsi notes ini atau catatan ini, ya nanti teman-teman akan lihat sendiri. Ya, di sini notesnya saya masukkan misalnya, ya, assalamualaikum anak-anak sekalian. Ya, assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita tuliskan saja sesuai dengan apa yang biasa kita sampaikan sama anak-anak di kelas. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang persamaan kuadrat. Oke. Nah, slide kedua kita bisa, ini adalah slide kedua ini hanya sekadar selingan untuk memotivasi anak-anak biasanya. Ya. Silahkan perhatikan dialog pembicaraan pada gambar. Ya. Kemudian slide ketiga dan seterusnya bisa dibuatkan seperti ini. Di sini Bapak akan memberikan contoh soal persamaan kuadrat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, ya. Oke, kita tambahkan lagi terus di sini. Nah, kita tambahkan penyelesaian di sini. Penyelesaiannya yaitu oke, mulai kita tuliskan dulu ketahui
yaitu lebar sama dengan X meter. Kemudian panjang tanah kita misalkan X tambah 12 meter. Kenapa? Nanti kita jelaskan secara lisan saja, tidak ada masalah ya. Oke, selanjutnya di sini kita tambah lagi. Nah, sekarang masih ingat dengan rumus luas bangun datar per segi panjang? Ya, bagus. Ya, bagus. Jadi, kita mengajar seperti biasa saja. Ya, bagus. Jadi kreasi bahasanya ya silahkan menyesuaikan saja dengan teman-teman ya. Intinya adalah pesan yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan bagus. Ya. Ya, bagus. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, sehingga nah seterusnya ya gitu ya. Nah, ini setiap slide-nya itu angka bagusnya kita berikan nanti notes di bawahnya. Jadi ketika kita misalnya presentasi nanti dan merekam layar ini ya, ini sebenarnya kita tidak perlu atau tidak membutuhkan aplikasi-aplikasi tambahan untuk merekam ya. Hanya nanti pada saat mungkin mau upload atau ada yang ingin dipotong, nah itu baru menggunakan aplikasi tambahan. Nah, tapi untuk merekam layar presentasi ini sebenarnya tidak perlu menggunakan aplikasi apapun ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti saya tunjukkan di sini ya. Jadi pertama-tama setelah kita selesai membuat slide PowerPoint-nya, sudah ditambahkan juga notes di bawah ya, catatan-catatannya. Sekarang bagaimana kita meng-convert PowerPoint atau slide kita ini menjadi sebuah video pembelajaran. Oke, let's go. Ya, pertama-tama teman-teman kita masuk ke menu slideshow ya. Nah, di sini di menu slideshow di sini kita gunakan karena kita ingin merekam ya. Merekam slide ini disertai dengan suara penjelasan di dalam. Jadi kita pilih record slideshow. Direkam ya slideshow-nya. Oke, sekarang kita bisa merekam. Ada dua pilihan di sini. Kita bisa merekam dari awal atau kita hanya ingin merekam di slide yang ditampilkan saja. Misalnya saya tampilkan di sini slide 4. Jadi kalau saya pilih misalnya record from current slide, maka yang direkam nanti hanya di slide 4. Jadi kalau kita record from gini, oke, kita mulai dari slide pertama seperti itu ya. Nah, kita coba mulai. Kita record dari awal ya, dari slide pertama. Klik ini. Oke. Nah, sekarang tampilannya seperti ini ya. Nah, sebelum kita merekam, kita setting dulu. Pertama, apakah kita ingin menampilkan layarnya atau videonya kita di dalam atau tidak. Kalau misalnya ingin menampilkan juga muka kita di dalam sambil menjelaskan, kita bisa menekan tombol kamera ini, turn on kamera seperti ini ya. Nah, nanti akan menyala kameranya seperti ini. Oke ya, nanti akan menyala seperti ini. Nah, di sini saya tidak mau menyalakan kameranya, saya matikan saja, hanya mic-nya saja saya nyalakan. Ini jangan sampai tersilang ya teman-teman. Kalau dia tersilang seperti ini artinya mic ini tidak nyala, tidak akan ada suara nanti masuk ke dalam sini seperti itu ya. Oke, sekarang untuk selanjutnya pengaturan kamera. Di sini kita sebenarnya bisa mengubah settingan kameranya, apakah kita mau menggunakan kamera webcam kita sendiri
atau kamera kamera eksternal ya, kita sambungkan ke komputer kita atau laptop kita seperti itu. Nah, di sini saya pakai kamera ini, tapi tidak usah karena saya tidak gunakan ya, saya gunakan hanya suaranya saja. Nah, tadi ada notes yang saya tampilkan. Apa fungsi daripada notes itu? Ya, fungsinya adalah di sini. Ketika misalnya kita merekam layar ini, kita bisa membaca narasi apa yang ingin disampaikan ya, seperti ini nanti ya. Tapi pada saat direkam nanti itu apa yang di notes ini itu tidak akan ikut terekam, tapi yang terekam itu hanya layar ya, hanya suaranya ya, seperti itu, hanya suaranya saja. Oke, selanjutnya, nah di sini misalnya saya mulai merekamnya ya, bagaimana caranya? Bisa dikasih besar-besar sedikit supaya artinya kita bisa membaca dengan jelas ya. Nah, sekarang bagaimana merekamnya? Kita tekan tombol record di sini, start the recording. Oke, kita coba mulai start recording. Bismillah. Treng. Oke, 3 2 1. Oke. Assalamualaikum ya, kita mulai merekam ini ya. Suara kita sudah mulai masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang persamaan kuadrat. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua sehingga bisa mengikuti materi ini dengan baik. Ya. Oke, anak-anak sekalian, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini silakan perhatikan dialog pembicaraan pada gambar. Di sini sudah Bapak siapkan dalam bentuk komik dengan dengan dialog-dialog antara siswa yang terjadi. Silahkan diperhatikan, ini masih berkaitan dengan materi persamaan kuadrat. Di sini Sinta mengatakan, seperti apa sih contoh persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari ya? Di sini Revalina mengatakan, misalnya hitung panjang dan lebar bidang tanah apabila luas tanah diketahui dan selisih panjang dan lebar juga diketahui. Oke, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini, oke, notesnya kita tampilkan lagi apa yang kita sampaikan di sini. Ya. Oke, kita sampaikan di sini Bapak akan memberikan contoh soal persamaan kuadrat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya seperti ini. Luas bidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter persegi. Panjang tanah itu 12 meter lebih. Panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Nah, berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Yuk kita lihat. Ada yang bisa jawab? Oke, kita coba lihat pembahasannya. Penyelesaiannya yaitu, pertama-tama kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal tadi. Tadi di soal itu mengatakan bahwa lebar tanah misalkan X meter. Panjang tanah itu ya, setelah kita tahu bahwa lebarnya tanah itu adalah X meter, kita asumsikan di sini bahwa panjang tanah itu jelas lebih panjang daripada lebar, sehingga kita asumsikan bahwa panjangnya tanah itu X ditambah 12 meter. Tadi di soalnya kan mengatakan panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya, seperti itu. Sehingga di sini diambil X tambah 12 meter ya, seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Tadi dijelaskan karena diketahui panjangnya adalah 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Oke, nah sekarang Bapak ingin tanya, apakah kalian masih ingat rumus luas bangun datar persegi panjang? Ya, bagus. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, nih ya, panjang kali
lebar, sehingga seperti jadi tinggal diklik-klik saja di sini ya. Nah, klik sesuai dengan persentase apa yang kita sudah bikin, nanti akan muncul juga di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya akhiri dulu, atau kita bisa stop atau pause di sini. Misalnya saya ingin jeda dulu, istirahat. Nah, istirahat dulu. Tidak apa-apa, kita jeda. Nanti kita lanjutkan lagi setelah misalnya kita ingin melanjutkan. Jadi kita jeda. Misalnya ini tiba-tiba buang air atau apa, oke bisa, karena masalah ya, daripada kita harus mengulang dari awal, jadi kita jeda. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini lanjut ya, lanjut. Oke, kita jelaskan seperti biasa ya, kita jelaskan ini ya. Nah, sekarang kita mau mengakhiri video pembelajaran. Bagaimana caranya? Kita lihat durasinya, kita sudah masuk ke 4 menit ya, 4 lewat seperti berapa nih, 14 15 ya. Kita lanjutkan terus sampai akhir. Oke, nah thank you. Oke, sudah selesai ya. Oke, itu. Oke, sekarang kita exit, klik exit ya. Ini jangan di clear ini ya, clear exit recording, jangan di clear, akan hilang nanti ya. Oke, nah sekarang bagaimana tadi hasilnya? Apakah betul ada hasilnya atau bagaimana? Kita lihat. Jadi di setiap slide ini nanti akan muncul suara seperti ini. Mana suaranya? Suaranya itu ini tandanya ya. Nah, kita bisa play di sini. Oke, jadi seperti itu. Jadi setiap slide ini sudah terisi suara ya, suara penjelasan. Nah, selanjutnya bagaimana kita ubah dalam bentuk video, pembelajaran ya. Ini kita tinggal bisa kita ekspor ya, bisa kita ekspor. Coba, jadi di sini kita ekspor, caranya klik file, kemudian di sini pilih ekspor, dan di sini pilih create video ya. Dan di sini kita bisa rubah resolusinya ya. Kita mau yang mana, standar saja. Biasanya kalau misalnya anak-anak kita mau kirim lewat WhatsApp ya, kita pilih yang kecil-kecil saja ya. Nah, kalau misalnya saya ingin upload ke YouTube ya, misalnya ya saya pakai yang Full HD. Ini agak tinggi sekali, saya cuma pakai ini saja biasanya ya. Terus sekarang kita create videonya seperti ini, akan create. Selanjutnya kita rubah apa ini, tadi saya create pertama, kita rubah. Oke, tunggu sampai selesai ya. Saya skip saja ya, karena ini agak lama untuk covernya atau ekspornya menjadi video. Oke, jadi sudah selesai ekspornya ya. Sekarang kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Kita minimize dulu ini PowerPoint-nya. Kita lihat. Nah, ini tadi kita sudah ekspor, nama filenya itu adalah penerapan persamaan kuadrat di masa hari 1. Ini tadi yang baru kita ekspor ya. Sekarang kita coba buka seperti apa hasilnya. Mulai merekam ya, suara kita sudah mulai. Assalamualaikum, kita mulai merekam ya, suara kita sudah mulai masuk. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang persamaan kuadrat. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua sehingga bisa mengikuti materi ini dengan baik. Ya, jadi suaranya sudah muncul ya, sesuai dengan apa yang kita rekam tadi di PowerPoint seperti itu. Di sini silakan perhatikan dialog pembicaraan pada gambar. Ya, ini tadi suara yang kita masukkan pada saat kita rekam di slide PowerPoint dengan dengan dialog-dialog antara siswa yang terjadi. Jadi memudahkan kita untuk menjelaskan materi juga sebenarnya. Masih berkaitan dengan materi persamaan kuadrat. Anak-anak bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan, tidak semata-mata hanya membaca saja. Seperti itu. Di sini Revalina mengatakan, misalnya
hitung panjang dan lebar bidang tanah apabila luas tanah diketahui dan selisih panjang dan lebar juga diketahui. Oke, seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini slide ketiga yang kita rekam tadi suaranya. Oke, notesnya kita tampilkan lagi apa yang kita sampaikan di sini. Ya. Oke, kita sampaikan. Di sini Bapak akan memberikan contoh soal persamaan kuadrat. Jadi seperti itu ya caranya membuat video presentasi dalam dalam PowerPoint ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang susah, yang penting kita mau belajar. Sederhana sekali sebenarnya. Oke, nah sekarang video ini tinggal kita kirimkan ke adik-adik siswa-siswanya kita. Apakah kita mau kirim melalui media sosial WhatsApp atau melalui YouTube misalnya gitu, ya. Seperti itu ya. Saya pikir cukup untuk apa yang saya bagikan untuk kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, salah ucap dan semuanya mohon dimaafkan. Saya hanya berbagi pengalaman dengan apa yang sudah lakukan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan diklik like, share, dan komen, serta jangan lupa subscribe-nya untuk membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran atau video-video tutorial selanjutnya. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.